Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Galang Satika Ramandani Krisnandar dengan NPM 0470211098 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proyek UAS mata kuliah sistem tertanam, yaitu dengan jumlah adaptif smart greenhouse IoT, integrasi data eksternal API dan cloud monitoring. Nah, visi dan deskripsi proyek. Proyek perancangan ekosistem smart greenhouse berbasis SP32, yaitu konsep utamanya untuk menciptakan lingkungan pertanian mandiri, menggabungkan sensor lokal dengan api cuaca, lalu juga respon adaptif terhadap perubahan ekstrim. Lalu ada tujuan utama sistem, yaitu untuk otomatisasi, yaitu tempat campur tangan manusia, lalu data driven, yaitu keputusan berdasarkan data valid, lalu ada efisiensi, yaitu untuk hemat air dan energi lampu, lalu juga hemat daya, dan cloud monitoring, yaitu untuk bisa akses via Boeing IoT yang versi desktop atau versi mobile. Lalu ada arsitektur hardware untuk input, yaitu menggunakan simulator walkway. Nah, di dalam walkway itu ada sensor EDHT22, yaitu untuk monitor suhu dan kelembaban, lalu ada sensor LDR, yaitu untuk deteksi intensitas cahaya matahari atau cahaya lainnya. Lalu ada sensor potensiometer, yaitu untuk simulasi kelembaban tanah. Lalu ada asbat button, yaitu untuk input fisik ganti mode. Lalu ada arsitektur hardware, yaitu untuk output aktuator untuk menjaga stabilitas sistem, LED biru untuk atau dalam kurung kipas, yaitu sistem pendingin udara, LED hijau atau dalam kurung pompa itu untuk sistem irigasi tanah. Lalu LED kuning dalam kurung lampu itu untuk cahaya tambahan. Lalu ada buzzer, yaitu untuk peringatan kondisi kritis yang ditandai dengan mengeluarkan suara. Lalu ada poin strategi software, yaitu non-blocking. Mengapa harus menghindari delay, yaitu fungsi delay untuk bersifat blocking atau berhenti. Nah, IoT itu membutuhkan koneksi cloud yang kontinu atau berkelanjutan. Lalu ada poin solusi list, yaitu untuk manajemen waktu berbasis interval waktu. Lalu ESP32 tetap responsif setiap saat. Lalu ada poin integrasi Apple eksternal, yaitu terhubung ke situs OpenWeatherMap. Nah, dalam OpenWeatherMap itu untuk request data lokasi, misalnya Jakarta, ID, dan juga respon dalam format JSON, dan juga harus menggunakan Arduino JSON. Lalu ada poin logika adaptif API, yaitu putusan cerdas berdasarkan internet. Jika status hujan, maka si pompa akan dipaksa off. Jika panas ekstrim, maka kipas akan menyala lebih awal. Misalnya suhu lebih dari 32 derajat Celcius. Lalu ada lalu ada poin penanganan kondisi nyata. The Bones yaitu filter getaran awal fisik. Lalu ada file safe, yaitu untuk kontrol lokal jalan tanpa wifi. Lalu ada pull up untuk menjaga kestabilan sinyal input. Rangkaian di simulator walkway ini saya menggunakan SP32 sebagai microcontroller utama. Untuk input, sistem ini dilengkapi dengan sensor DHT22, yaitu untuk memantau iklim
mikro di dalam greenhouse. Lalu ada juga sensor cahaya LDR, itu untuk menentukan intensitas cahaya matahari. Lalu ada juga potensiometer yang saya fungsikan sebagai simulasi kelembaban tanah. Lalu ada juga dua tombol, tombol fisik yang dikonfigurasikan menggunakan input pull up yang dituliskan dalam mode dan manual. Nah, untuk output atau aktuatornya, saya menggunakan LED biru ini sebagai simulasi kipas pendingin. Lalu ada LED hijau yaitu untuk sebagai simulasi pompa air. Lalu ada LED kuning sebagai grow light. Lalu dan sebuah buzzer untuk sistem peringatan atau warning. Lalu kita lihat di sketch inonya yaitu yang ke satu yaitu untuk konfigurasi buying. Nah, template ID menggunakan token dari das saat membuat dashboard. Lalu ada token ini juga dan juga untuk pemanggilan library. Lalu ada juga konfigurasi WiFi atau API cuaca dalam situs Open Weather Map. Lalu ada untuk definisi pin perangkat pada ESP32. Lalu ada juga variabel stage atau sensor. Lalu ada variabel cuaca api, variabel timing, variabel the bounce tombol, lalu fungsi setup, lalu untuk memulai koneksi WiFi, lalu untuk memulai koneksi ke server buying, dan juga mengambil data untuk cuaca pada pertama kali. Lalu ada fungsi loop. Nah, tak satu itu untuk pembacaan sensor setiap 2 detik, tak 2 untuk ambil data api cuaca setiap 30 detik, tak 3 kirim data ke dashboard buying setiap 5 detik, tak 4 untuk cek tombol atau non blocking the bounce, tak 5 untuk polsek jaringan cek jika si WiFi itu terputus. Lalu ada fungsi-fungsi pendukung. Nah, ini untuk logika kipas lokal atau cuaca luar. Lalu ada logika pompa air untuk mempertimbangkan cuaca hujan. Lalu ada logika lampu grow light jika si LDR-nya lebih dari 2000. Nah, itu untuk data dari si open weather map. Lalu ada juga diagram JSON-nya. Ini nah, library yang saya bawa itu adalah DHT Sensor Library, Buying, dan Arduino JSON. Lalu library manajernya itu DHT Sensor Library, Buying, Arduino JSON. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini dalam serial monitor si WiFi connected, buying connected, evaluator sukses, dan sensor suhu tuh sama juga dengan ini 50,1 derajat Celcius. Nah, untuk modenya yaitu auto. Jadi ini semuanya nyambung karena sukses di sininya dan
connected. Nah, langsung saja kita ke dashboard-nya, apakah nyambung. Kita on kan dulu ininya. Nah, di sini menunjukkan 50,1 derajat Celcius, sensor kelembaban 0,094 dan cahaya LDR 516. Kita lihat di sininya. Apabila kita ubah si derajat Celciusnya ini, apakah berubah di dashboardnya? Nah, di sini juga berubah. Nah, proyek ini juga tersambung ke atau integrasi dengan API Open Watermark. Nah, ini situs ini yaitu Open Watermark. Nah, kita samakan dengan kayak ini ke dalam codingannya. Nah, yang konfigurasi API cuaca ini di sini masukannya. Nah, sekian dari presentasi saya dan simulasi dari Wokwi. Sebagai kesimpulan, perbedaan utama simulasi ini dengan konstruksi nyata adalah adanya noise dan tidak kestabilan jaringan. Dengan penggunaan FireSafe, noise awareness, dan connect logic yang telah saya buat, nah ini siap untuk diimplementasikan secara nyata dengan risiko kerusakan yang minimal. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.